Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edo. Kali ini gue berkesempatan buat wawancara nih bareng Kak Diana dari Anantarupa Studio ya Kak. Halo Kak Diana, kabarnya gimana? Lagi Baik, pandemi. sehat-sehat walaupun COVID lagi naik. Ya nih, COVID-nya lagi naik terus. Oke. Ya tetap negatif. Amin. Terus bakal terus Oke. ya. Ya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama aja kali ya. Oke. Oke. Oh, Ah. saya lupa nih, ada Oh, ini. oh ya itu. Saya lupa apa. Jadi gimana ya? Buat yang pertama nih Kak, kenapa Anantarupa Studio bikinnya lebih milih game MOBA dibanding game RPG gitu atau FPS? Malah bikinnya yang dikembanginnya game MOBA gitu. Oke. Kenapa bikinnya game MOBA? Ya, Sebetulnya dari sebelum bikin pun kita kan pasti review potensi market pertama gitu ya. ya. Jadi kita lihat untuk MOBA ini potensinya cukup besar dan akan terus berkembang, Nah, apalagi di pasar Southeast Asia kayak gitu. Iya. Jadi itu alasan pertama juga kenapa kita memutuskan untuk MOBA. Lalu yang kedua juga dari segi teknis, MOBA itu menurut kami untuk level developmentnya cukup kompleks gitu. Ya. Jadi dari itu otomatis kita akan memperoleh banyak ilmu untuk mengembangkan game multiplayer bergenre e-sports, yaitu kita ambilnya MOBA. Oke. Kalau itu thank you banget jawabannya Kak. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira boleh ceritain nggak gimana pas proses kakak ini ngembangin game Lokapala ini? Oke, proses mengembangkan game Lokapala tentunya tim kami gitu. Kita sebetulnya udah mulai planning untuk game Lokapala ini dari 2017. Ya, Udah. dia merencanakan untuk mengembangkan game. Lalu di 2018 pre-developmentnya dimulai seperti itu. Tapi research untuk IP Lokapalanya sendiri sebetulnya udah dimulai dari 10 tahun yang lalu gitu. Dimana udah. partner saya kebetulan Pak Ivan, CEO-nya, dia memang cultural research suka sekali. Jadi IP berbasis budaya ini berdasarkan riset dari beliau. Gitu. Udah lama. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang ngebedain Lokapala sama game kompetitor lainnya? Game MOBA kan banyak ya. Oke, kalau apa yang membedakan Lokapala menurut saya secara gameplay, karena kita ngomongnya MOBA memang nggak akan jauh berbeda. Kita akan tetap menerapkan 3 lane 5 versus 5 gitu. Tapi kalau misalkan pernah mainin Lokapala, sebetulnya ada experience dari gameplay yang berbeda gitu. Kayak kita punya transportation di dalam gamenya, jadi kita pakai Vana. Terus secara playtime-nya pun kita ada yang namanya ancient kan gitu. Jadi kalau udah sampai menit ke 25 otomatis dia akan bangun gitu. Terus maju ke tengah map buat ending the battle, lebih ke gitu sih. Langsung ditamatin gitu. Kenapa kita bikin gitu? Karena main MOBA itu lumayan capek sebetulnya ya. Kita pernah main MOBA sampai 1 jam 1 match gitu. Itu rasanya capek banget kan. Jadi dari situ juga kepikiran itu enggak, I think it's not a good options gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa batasi di mana dia bisa main lebih, saya rasa bagus. Gitu. Jadi kayak ada time limitnya gitu ya? Betul, ada time limitnya. Oke. Kalau yang begitu misalnya ditentuin pemenangnya dari mana kalau ada time limit? Jadi tetap nanti Ancient-nya kan punya power gitu. Jadi masing-masing tim ya tetap kasih attack gitu. Siapa yang mati dulu, siapa yang kalah dulu, dia yang kalah gitu. Oke. Terus yang beda lagi sih menurut saya kalau Lokapala dari MOBA lainnya ya kita game lokal sih gitu. Jadi game kita karakternya juga semuanya dari tokoh-tokoh historis dan mitological lokal Nusantara. Ya itu. Baru. Ya, makasih banget Kak jawabannya. Di mana wadah untuk para komunitas Lokapala berkumpul nih? Terus gimana perkembangan komunitas pemain Lokapala sampai saat ini? Jadi sebentar ya. Jadi kalau misalkan untuk komunitas itu kebanyakan kita masih di sosial media, di Discord kayak gitu. Terus
Jadi untuk pertumbuhan komunitasnya sebenarnya cukup bagus. Memang untuk Lokapala pemainnya masih belum terlalu banyak gitu. Kayak jangkauannya pun belum menyebar se-nasional gitu. Tapi tentunya kedepannya kita pasti akan galakkan terus program-program atau campaign-campaign supaya semakin banyak player lokal yang bisa ikut memainkan Lokapala. Kayak gitu. Kalau dari segi hero mana yang Kak paling rekomendasiin lah di Lokapala? Terus kira-kira ada rencana nggak buat meriliskan hero baru atau ada nerf pada hero tertentu yang mungkin terlalu OP? Aduh, maaf. Oke. Saya rasa kalau hero di Lokapala atau di game MOBA manapun semuanya pasti netral ya. Dalam artian kan kita ada beberapa role, sebenarnya tergantung dari cara bermainnya. Kalau saya sendiri saya lebih suka marksman kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngomong hero yang lagi meta apa kayak gitu, itu ya tentunya tiap bulan atau tiap update bisa beda-beda kayak gitu kan. Kalau misalkan yang sekarang itu fighter assassin metanya ada di Kanta, Elviento kayak gitu. Kalau misalkan marksman di Tipala, Lando, Nio gitu. Nah, kalau ngomongin hero berikutnya pasti ada gitu. Jadi kapannya saya masih belum tahu. Jadwalnya di tim produksi gitu. Tapi dalam bulan berikutnya saya rasa mungkin di Maret atau di April harusnya sudah ada. Oke. Bocoran menarik ini. Kira-kira upaya yang kalian lakukan untuk Lokapala buat bisa bersaing dengan game MOBA pada umumnya ini apa ya? Kalau upaya supaya kita bisa bersaing dengan game MOBA lainnya, pastinya kita akan meningkatkan kualitas terus menerus ya, walaupun bertahap gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti kita akan meningkatkan. Terus tentunya dari segi promosi ataupun dari segi campaign, banyaknya turnamen kita akan juga terus dorong seperti itu. Layaknya game-game MOBA atau game-game e-sports lainnya. Kayak gitu. Ya. Buat di tahun baru ini kan udah masuk ke tahun 2022. Kira-kira rencana Kakak untuk kedepannya gimana ya? Rencana Lokapala buat kedepannya? Rencana Lokapala. Ya. Jadi tahun ini kita mau merilis fitur baru. Kalau misalkan pernah main Lokapala kan masih game mode-nya cuma ada satu gitu ya. Jadi tahun ini akan ada game mode tambahan lah. Kayak mode game baru yang beda sama yang biasanya. Betul gitu. Menarik juga. Kira-kira mode yang kayak gimana itu, Kak? Yang bisa bikin player main terus. Sangat menarik nih. Jadi namanya belum bisa disebut gitu. Untuk namanya kan masih tentatif kan, karena kan biasa untuk kalau misalnya tahu Lokapala kita kadang suka kasih nama yang agak berbeda gitu. Berbeda sama yang lain. Karena kita memperkenalkan kata-kata dari bahasa Sanskrit lah, disisipin dari situ salah satunya. Jadi mungkin untuk fitur-fitur yang baru ini pun namanya juga akan berbeda kayak gitu. Jadi khas, ini bagus. Sekalian belajar ya. Ya. Langsung kita ke pertanyaan yang berikutnya. Upaya Kakak yang bakal kalian lakukan untuk membangkitkan Lokapala di Indonesia itu apa? Upaya? Ya. Pertama kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produknya semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan kesadaran dari komunitas, dari level peran serta dari pemerintah kayak gitu. Diharapkan juga itu akan mendorong semakin bertumbuhnya user dari Lokapala. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira hambatan apa sih yang dirasain pas pengembangan Lokapala? Kayak mungkin sebelumnya kan pandemi ada masuk, itu menjadi hambatan atau apa? Hambatannya ada banyak. Banyak. Jadi kalau hambatan karena kita men-challenge diri sendiri untuk kita dan tim
berani bikin game e-sports itu pertama udah challenge. Iya, udah Ya. sangat Cara challenging. bikinnya gimana gitu, akhirnya banyak R&D sendiri gitu, banyak bikin error juga gitu misalkan, tapi akhirnya tetap bisa ketemu solusinya gitu, supaya gimana lebih bagus, itu hambatan yang pertama. Ah. Yang kedua, hambatannya lebih ke challenge di market gitu. Kenapa challenge di market? Iya dong, karena semuanya kan banyak kan game dari asing ya, game Iya. impor. Game dari Indo mungkin nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi waktu kita keluar pun otomatis kita udah diadunya dengan game yang asing kayak gitu, yang mungkin dikembangkannya juga sudah lebih lama pertama. Iya. Yang kedua, pengembangnya pun kapasitasnya juga berbeda gitu. Ah, iya sih. Yang ketiga ya dari struktur pemodalan masih sangat minim untuk pihak-pihak yang bisa mensupport pengembangan game di Indonesia. Ya. Masuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira Oke. harapan apa yang mau kakak sampaikan oleh Ananta Rupa Studio kepada para pembaca kotak game? Harapannya Ya. terus support game lokal, terus support Lokapala. Oh, mantap. Yang belum main harus mau coba mainin. Kita akan tetap mengembangkan Lokapala menjadi lebih baik. Oke. Oke deh Kak Diana. Thank you Oke. banget buat jawabannya. Kita doain semoga Lokapala makin sukses. Terima kasih Mas Edo. Oh, terima kasih Kak. Sekian dulu interviewnya. Terima kasih Mas Edo. Ya. Terima kasih buat apresiasinya. Ya, terima kasih juga Kak Diana buat ya. Iya, kalau gitu terima kasih. Selamat sore Mas Edo. Ya, selamat sore Kak Diana. Oke, bye-bye. Ya.